Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Oh ya ikhwah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Di kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita dan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim. Ya, kita dimudahkan untuk sholat 5 waktu dengan berjamaah, dan kita pun dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majelis taklim, pengajian-pengajian yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya, sehingga dengan ilmu tersebut kita menjadi tambah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi tambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin semangat dalam kita menunaikan amal-amal ketaatan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ilmu yang bermanfaat, dengan ilmu syar'i seseorang, dia akan mendapatkan keteguhan di dalam beragama yang tentunya setelah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala meneguhkan kita semua, alhamdulillah, maka kita bisa teguh di dalam perkara kehidupan. Ya, kita tidak ikut menjadi orang yang zalim ketika orang-orang itu berbuat zalim. Kita bisa senantiasa berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika orang-orang mereka malas. Ya, dan itu salah satu di antara sebabnya adalah berkaitan dengan ilmu. Ya, karena dengan ilmu tersebut seorang akan mendapatkan keyakinan, kemantapan dalam dia berpijak. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau memberikan nasihat kepada para sahabatnya, yakni orang-orang yang berada di majelis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, la takunu imma'atan, janganlah kalian menjadi imma'ah, ya, orang imma'ah. Maka mereka, para sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bertanya, apa itu yang dimaksud dengan imma'ah? Yakni beliau mengatakan, ya, ini seseorang yang berkata, ana ma'an nas, aku akan bersama dengan manusia. Ya, ini apa? Aku akan mengikuti apapun yang dilakukan oleh manusia atau kebanyakan orang. Ini ihtadaitu, apabila orang-orang itu lurus, maka aku juga akan ikut lurus bersama mereka. Wa in dhallu, apabila mereka itu sesat, maka aku juga akan ikut sesat bersama mereka. Yang penting bersama dengan kebanyakan manusia, ikut mayoritas. Ya, kalau mayoritas ke arah utara, kita ikut ke utara. Kalau mayoritas ke arah selatan, kita ikut ke arah selatan, dan sebagainya. Kalau orang-orang itu mengerjakan demikian, maka kita ikut seperti itu. Kalau orang-orang seperti ini, kita ikut seperti ini. Nah, itu yang namanya imma'ah. Ya, muqallid, orang yang taklid kepada kebanyakan manusia. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau melarang kita semuanya untuk menjadi orang-orang seperti itu. Bahkan beliau memerintahkan agar kita menjadi orang yang teguh pendirian. Beliau mengatakan, ala liyuwattinanna ahadukum nafsahu, ketahuilah, hendaklah salah seorang di antara kalian meneguhkan dirinya, ala annahu in kafaran nasu alla yakfura, yakni dengan apabila orang-orang, kebanyakan orang yang mereka kufur, mereka berbuat buruk,
maka janganlah dia berbuat buruk seperti mereka. Nah, itulah seorang mukmin harus seperti itu, memiliki kehidupan yang teguh, memiliki pendirian yang teguh, tidak gampang ikut-ikutan dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Jangan menjadi namanya immaah, ya, jangan menjadi yang seperti itu. Ini perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, walaupun di sana ada hadis yang samana dengan itu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang hadisnya dikatakan hadisnya hasan gharib. Ya, hadisnya hasan gharib, mirip dengan yang seperti itu, ya. Nah, itu yang kita bawakan dari perkataan Abdullah bin Mas'ud yang ada di dalam kitab Sifatus Saffah. Dan kita akan menjadi teguh salah satunya tadi dengan apa? Dengan ilmu. Ya, kita menuntut ilmu ke sana dan kemari. Ya, kita meluangkan waktu kita untuk duduk di majelis ilmu, yang salah satunya nanti kita bisa dengan izin Allah kita cari adalah dengan keteguhan dalam beragama. Ya, kita tidak ikut terombang-ambing bersama dengan kebanyakan manusia yang mungkin, ya, semakin zaman semakin ke sana, semakin akhir zaman itu akan semakin banyak yang rusak, semakin banyak orang yang sesat. Maka kita berharap kepada Allah agar dijaga, ya, dengan wasilah ilmu dan dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar bisa terus lurus sampai kita bertemu dengan Allah dalam keadaan lurus, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Nah, ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan malam hari ini kita melanjutkan pembahasan kita berkenaan dengan 10 kaidah, ya, berkenaan dengan istiqomah, yang mana keistiqomahan di kesempatan yang telah lalu kita telah baca itu adalah perkara yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim, yang mana dengan istiqomah, ya, dalam kehidupan seseorang, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, ya. Dan kaidah yang pertama yang diberikan oleh beliau Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad adalah al-istiqomatu minnatun ilahiyatun wa hibbatun rabbaniyah. Ya, istiqomah itu adalah pemberian dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, maka di pembahasan ini kita bisa berikan kesimpulan, yakni dengan beberapa pertanyaan yang mungkin kita nanti akan temukan jawabannya di dalam tulisan yang akan beliau tuliskan. Yakni di antaranya adalah dari manakah istiqomah itu bisa diperoleh oleh seorang hamba? Ya, jawabannya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan bagaimana mendapatkan istiqomah itu dari Allah Subhanahu wa taala? Tentunya dengan, kalau kita yakin istiqomah itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang kita gunakan cara untuk kita mendapatkan istiqomah? Minta, ya. Dengan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, itu di antara mungkin pertanyaan yang kita berikan di awal, yang nanti kita akan mendapati jawaban itu ada di dalam tulisan-tulisan yang akan dituliskan oleh Syekh Abdul Razak Fitullah taala, yang akan kita baca biidznillah taala, ya. Nah, yang punya kitabnya silahkan dibuka, dan punya PDF-nya silahkan dibuka. Penulis mengatakan, hafidhahullah ta'ala, fa fi ayatin katsirah, di dalam ayat-ayat yang banyak, min kitabillah, di antara kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, yudhifullahu azza wa jalla ila nafsihil hidayata ila siratihil mustaqim. Allah Subhanahu wa ta'ala menyandarkan hidayah kepada jalan yang lurus itu kepada dirinya azza wa jalla. Wa annal amra kullahu biyadihi, dan bahwasanya perkara ini, yakni perkara istiqomah, lurusnya seseorang berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus, semua itu adalah biyadihi, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yahdi may yasha'u, yang Allah akan memberikan petunjuk kepada siapapun yang Dia kehendaki, wa yudillu may yasha'u, dan akan menyesatkan siapapun yang Dia kehendaki.
Wa biyadihi subhanahu wa ta'ala, dan di tangan Allah subhanahu wa ta'ala lah qulubal ibadi, ini hati-hati anak para hamba, ya. Hati-hati manusia, mereka hati-hatinya berada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Faman syaa aqamah, barang siapa yang Allah kehendaki maka Allah akan luruskan dia, akan Allah luruskan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, ala sirat, yakni diluruskan di atas sirat, ditegakkan di atas jalan Allah yang lurus. Wa man syaa azaghah, dan barang siapa Allah kehendaki maka Allah akan simpangkan, Allah akan melencengkan jalan kehidupannya. Wal iyadu billah. Nah, yang seperti ini tentunya jangan sampai muncul di dalam hati kita. Allah subhanahu wa ta'ala nanti akan dolim kepada sebagian hamba yang Allah sesatkan. Allah dolim kepada orang-orang kufar, Allah dolim kepada orang-orang yang berlaku maksiat demikian, dan Allah mereka memberikan kebaikan hanya kepada orang-orang yang mukmin demikian. Nah, jangan muncul di dalam hati-hati kita bahwasanya Allah itu berbuat dolim, karena di sini barang siapa Allah kehendaki Allah berikan hidayah, barang siapa Allah kehendaki Allah sesatkan. Maka harus yakin kita semuanya bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah perbuatannya di antara dua, tidak ada yang ketiga, ya. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk, memberikan kebaikan kepada seorang hamba, maka itu adalah fadlun, itu adalah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keburukan kepada seseorang, ya, diberikan orang itu kepada jalan yang bengkok, diberikan jalan yang buruk seperti itu, maka itu adalah adlun, itu adalah keadilan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid, Allah subhanahu wa ta'ala katakan, dan Rabbmu tidaklah berlaku zalim kepada seorang hamba pun, ya. Allah subhanahu wa ta'ala telah tegaskan seperti itu, Allah tidak akan pernah berbuat zalim. Maka di sini Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita harus meyakini bahwasanya apapun yang Allah berikan kepada hamba itu adalah di antara dua itu. Nah, sekarang Allah berikan kepada kita yang mana? Kalau kebaikan, masya Allah, hendaklah kita banyak-banyak memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dapati kita bisa menunaikan sholat 5 waktu, kita dapati diri kita bisa taklim, kita dapati diri kita itu bisa sedekah, kita bisa menempuh jalan-jalan kebaikan, maka apa? Hendaklah kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Faman wajada khairan falyahmadillah, kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hadis qudsi, ya. Barang siapa mendapati dirinya itu dalam kebaikan, hendaklah dia banyak-banyak memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man wajada ghaira dzalik, dan barang siapa mendapati kok bukan kebaikan, fala yalumanna illa nafsah, maka janganlah dia menyalahkan kecuali dirinya sendiri, ya. Kalau kita ternyata mendapati kita itu ternyata mau sholat pun sulit, ya. Mau kita mau taklim ada aja halangannya, mau kita sedekah ada aja, malah kemudian naudzubillahi min dzalik, kita pun banyak terjatuh kepada keburukan, gampang lisan kita menghibah orang, ya, gampang kita itu mencela orang dan seterusnya seperti itu. Maka itu mungkin adalah keadilan yang Allah berikan kepada kita. Apa yang terjadi pada diri kita? Oh, mungkin kita itu demikian dan demikian. Oh, mungkin kita itu sudah mulai malas untuk baca Quran, mulai malas kita untuk taklim, maka berikutnya kemudian malah diberikan jalan yang buruk. Naudzubillahi min dzalik. Maka kita banyak beristighfar kalau yang seperti itu kita dapati pada diri-diri kita, ya. Nah, dalilnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dibawakan oleh beliau, bahwasanya hidayah itu ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala, dibawakan dalil oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-66, 67 sama 68. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walau annahum fa'alu ma yu'aduna bih, seandainya manusia itu melakukan apa yang dinasihatkan kepada mereka,
apa yang diwajangkan kepada mereka berupa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, berupa jalan-jalan kebaikan dan sebagainya, lakana khairal lahum, pastilah itu akan menjadi lebih baik untuk mereka. Pastilah mengamalkan apa yang dinasihatkan kepada mereka berupa kebaikan, itu akan lebih baik untuk mereka. Wa syaddat tasbita, dan akan lebih meneguhkan kehidupan mereka, akan lebih meneguhkan jalan mereka dalam kebenaran. Wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima, dan kalau seperti itu mereka menempuh jalan yang dinasihatkan oleh Allah, oleh Rasulnya, oleh orang-orang yang beriman memegang kebaikan seperti itu, pastilah kami akan berikan kepada mereka balasan yang besar dari sisi kami, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai janji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dunia akan dimudahkan urusannya, dan di akhirat akan diberikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Sebagai seorang mukmin itu, kalau di dunia itu kita mendapatkan sesuatu yang kita nggak dapati, ya mungkin di antara kita, ya anak-anak kita mau beli es krim aja itu nunggu gajian, kadang pas gajian ternyata butuh wah nggak sih nunggu es krim, ya. Ada mau beli tas sampai tasnya anaknya rombeng, tas rombeng ya. Ya sampai sobek nunggu rizki belum dapat seperti itu, mungkin ada di antara kita. Yang seperti itu, ketika kita menjadi seorang mukmin, maka kita memiliki hiburan. Ya, kita memiliki hiburan. Ya Allah, ini hanya di dunia. Ya. Ini hanya di dunia. Saya berharap kepada Engkau ya Allah, di akhirat nanti saya akan mendapatkan karunia-Mu. Ya. Di surga itu seseorang bukan hanya dia akan merasakan bidadari-bidadarinya, memiliki bidadari sebagai istrinya, bukan satu, banyak, ya. Bukan hanya dia itu bisa minum di sungai-sungai madu, sungai susu. Bukan hanya itu saja, bukan dia hanya akan mendapatkan buah-buah yang tanpa dia susah payah untuk memakannya. Bukan hanya itu saja, namun di sana mereka akan mendapati kenikmatan yang paling hebat, kenikmatan yang paling besar yang akan dirasakan oleh para penduduk surga. Napa niku? Nggih, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena penduduk surga di dalam hadis tersebut, mereka ketika Allah Subhanahu wa taala menyingkapkan hijabnya, kemudian penduduk surga mereka melihat Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian mereka lupa terhadap seluruh kenikmatan yang mereka telah rasakan di surga tersebut. Lupa semuanya. Itu yang kita harapkan. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai penduduk surganya, dan surga yang paling tinggi. Ya, ini di dunia itu. Kita itu Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, sehebat apapun di dunia itu tetap capek kita itu. Leres mboten ya? Tetap capek. Jenenge jadi presiden pun jadi capek mboten presiden? Oh capek, ngurusin orang banyak itu capek ya, komentar sana sini ya. Jadi pemimpin tuh kalau nggak kuat komentar, ya, niku bisa napa? Bisa stres nih, ya. Pemimpin emang nggak usah pemimpin presiden aja, ya. RT, ya. RT, ya. Pak RT mana Pak RT niki? Enten Pak RT niki, ya. Ya, enten buatan komentar sana sini. Wah, niku, jangan nggak kuat. Ini nggak punya hati dua, ya, nggak punya hati dua, nggak punya mental yang kuat, yang kokoh itu bisa oling, ya, bisa oling, ya, niku. Nah, itu di dunia, ya, senikmat apapun kita di dunia itu capek. Dengan jadi orang paling kaya di dunia. Ya, mau naik mobil apapun bisa, mau bikin rumah setinggi apapun bisa, mau punya rumah banyak pun bisa, ya. Itu capek, ya, capek, ya. Lagi makan paling enak, ternyata perutnya mules, ya. Tenang, di surga itu tidak ada mules, ya. Di surga tidak ada mules, ya, tidak ada yang namanya capek.
Nggak ada yang namanya manjat pohon mau makan mangga jauh gitu manjat nggih. Nggak ada. Tidak ada. Nah di surga itu adalah cuman ya enak dan enak, tidak ada capek, tidak ada yang buang hajat dan sebagainya. Insyaallah. Ya. Nah seseorang yang istiqomah dalam kehidupannya ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang pahala di sisinya, balasan yang besar berupa surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang terakhir di dalam ayat yang ke-68 ini yang menjadi pokok pembahasan kita, walahadainahum siratam mustaqima, dan benar-benar kami akan berikan hidayah kepada mereka kepada jalan yang lurus. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan ini setelah apa? Allah menyatakan bahwasanya seandainya orang-orang itu mengamalkan apa yang dinasihatkan kepada mereka, dinasihatkan kepada mereka berupa kebenaran-kebenaran Al-Quran dan Sunnah, maka di akhirnya Allah katakan setelah Allah memberikan balasan, memberikan kabar berupa balasan yang besar, Allah berikan balasan di dunia akan diberikan apa? Diberikan petunjuk menuju jalan yang lurus, bisa melalui siratal mustaqim di dunia dengan cara yang baik. Ya. Maka di sini garis bawahnya apa? Ya betul. Hidayah itu adalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kita diperintahkan untuk berusaha. Ya. Keistiqomahan di jalan kebenaran itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seorang sungguh-sungguh melalui jalan-jalan kebaikan. Ya. Setelah melalui jalan-jalan kebaikan, Allah akan mudahkan. Kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ya. Barang siapa memberi dan bertakwa, ya, memberikan sebagian apa yang Allah berikan kepadanya berupa rizki-rizki, dan dia bertakwa kepada Allah dalam seluruh perkaranya, dan dia membenarkan balasan yang terbaik berupa surga Allah Subhanahu wa taala, maka setelah itu apa? Kami akan mudahkan dia kepada jalan-jalan kemudahan. Lihat para ulama memberikan banyak penafsiran tentang hal tersebut, di antaranya adalah kami akan benar-benar mudahkan dia jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka menyebutkan kami akan mudahkan dia untuk melalui jalan-jalan kebaikan. Okay. Maka setiap perkara kehidupan yang dia lakukan, setiap langkah kaki yang dia langkahkan adalah pada kebaikan, sehingga setiap harinya, setiap waktunya, setiap detiknya dia melangkahkan kakinya, maka itu akan menambah derajat dia yang tinggi di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kebalikannya, orang-orang yang wa amman bakhila wastaghna, orang yang bakhil dan merasa cukup dari Allah Subhanahu wa taala, merasa enggak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan balasan kebaikan berupa surga Allah Subhanahu wa taala, fasanuyassiruhu lil usra, kami akan dimudahkan orang itu kepada apa? Jalan-jalan keburukan, pada jalan kesulitan. Akan dimudahkan jalan menuju neraka, waliyadzubillah. Akan dimudahkan setiap langkah kakinya itu melalui keburukan. Sehingga setiap detik, setiap waktu yang dia lalui dalam kehidupannya itu bukan menambah tinggi derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, namun akan semakin jauh tersungkur ke dalam api neraka. Waliyadzubillah. Ya. Maka di sini rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai seorang hamba itu harus banyak-banyak berusaha untuk melalui jalan-jalan kebaikan. Setelah itu nanti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ibaratnya kita di sini adalah jemput bola, walaupun kita nggak senang main bola. Wah, ada sebagian senang ya. Saya nggak senang main bola ya. Senang ya. Namun nggak mau capek ya. Main bola nggak mau capek ya. Nah ini kita diperintahkan untuk kita yang namanya jemput bola. Namanya kalau rizki ya kita kerja
Enggak kemudian iya betul rezeki adalah dari Allah Subhanahu wa taala kemudian tidur di rumah, enggak seperti itu. Kita kerja sana sini. Gitu ya. Seperti itulah. Hidayah pun juga seperti itu. Ya. Jalan yang lurus yang akan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pun demikian. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita berusaha semaksimal mungkin dan kemudian Allah akan jaga keistiqomahan seorang hamba berada di atas jalan itu. Ya. Nah, ini dalam surat An-Nisa ayat yang ke-66 sampai 68. Nah, beliau lagi menyatakan fal hidayatu ila sirati biyadillahi azza wa jalla. Maka hidayah kepada as-sirat, kepada jalan yang lurus, jalan Allah Subhanahu wa taala, biyadillahi adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah taala juga berfirman. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat An-Nisa pula ayat yang ke 175. Surat An-Nisa lagi ya, ayat yang ke 175. Allah taala berfirman, fa ammal ladzina amanu billah wa atasamu bihi. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wa atasamu bihi, dan berpegang teguh dengannya. Ibnu Juraih dia mengatakan yakni ai bil Quran, berpegang teguh dengan Quran. Ya, dikatakan berpegang teguh kepada Allah maksudnya adalah berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka. Siapa tadi? Orang-orang yang beriman dan berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Ya. Maka Allah akan masukkan mereka ke dalam rahmatnya dan karunia-Nya. Rahmat dan karunia-Nya. Berkenaan dengan dua hal yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat itu, beriman dan berpegang teguh dengan Al-Qur'an, dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ai jama'u baina maqamil ibadah wa tawakkal 'ala Allah fi jami'i umurihim. Mereka menggabungkan di antara dua hal, yakni beribadah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman dan berpegang teguh dengan Al-Qur'an, yakni beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Maka barang siapa seperti itu, beribadah dan kemudian bertawakal kepada Allah, di sini beriman dengan sebaik-baiknya dan dia berpegang teguh dengan Al-Qur'an, maka Allah akan masukkan mereka ke dalam rahmat-Nya dan karunia-Nya. Apa maksudnya? Yakni Allah Subhanahu wa taala akan merahmati mereka. Dalam kehidupan Allah akan rahmati mereka. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala akan masukkan mereka ke dalam surga, wa yaziduhum sawaban, dan kemudian Allah akan menambahkan kepada mereka balasannya, mudha'afatan, dan akan dilipat-lipat gandakan, warif'an, dan juga akan diangkat fi darajatihim, dalam derajat-derajat mereka di surga. Nah, itu semuanya adalah min fadlihi. Okay. Jadi di dunia ini Allah Subhanahu wa taala akan berikan rahmat kepada seseorang sehingga dia akan bisa berjalan pada jalan kebaikan, yang kemudian Allah masukkan ke dalam surga dan kemudian ditambah-tambah tinggi derajatnya, dilipat gandakan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, yang itu semua termasuk juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yahdihim ilaihi siratam mustaqima. Yang terakhir juga Allah sebutkan, dan Allah akan memberikan petunjuk kepada mereka menuju jalan yang lurus. Siratan mustaqima, menuju jalan yang lurus, yakni jalan yang tidak berbengkok-bengkok, jalan yang jelas, karena memang jalan kebenaran itu jelas, wadih. Ya, yang Nabi SAW beliau telah katakan,
Ya. Taraktukum 'alal misli bayda. Aku telah tinggalkan kepada kalian pada keadaan yang putih bersih, lailuha kanahariha. Yang malamnya itu seperti siangnya. Apa itu? Itu adalah ungkapan untuk kebenaran di dalam Islam. Ya. Mana yang hak dan mana yang batil sudah diterangkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala katakan, ya, la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam agama itu, tidak ada paksaan. Kenapa? Sudah jelas mana yang benar sudah tampak benar dan mana yang salah sudah tampak salah. Sehingga orang-orang mereka bisa memilih. Ya, kalau mereka memilih keburukan, maka mereka memilih keburukan untuk dirinya sendiri. Barang siapa memilih kebaikan, maka dia memilih kebaikan untuk dirinya sendiri. Ya. Ini sudah jelas. Shiratal mustaqim adalah sesuatu yang jelas ketika ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, akan tetapi tentunya ya semakin berkembang bukan semakin berlalunya waktu, semakin berlalunya zaman, maka kemudian pun akan menjadi samar-samar lagi, kan gitu dong ya, akan seperti itu lagi ya. Yang tadinya jelas kemudian berikutnya akan menjadi samar, yang dulu dikatakan benar berikutnya suatu saat akan dikatakan salah, kan seperti itu ya. Maka di sini pentingnya ilmu. Ya, insya Allah orang yang berilmu senantiasa belajar ilmu agama, belajar Quran dan Sunnah, insya Allah dia akan bisa memandang mana yang benar dan mana yang salah, memandang ke perkara kebenaran tampak benar dan memandang perkara salah tampak salah. Jangan sampai salah. Perkara benar dia pandang sebagai keburukan, perkara salah dia pandang sebagai bentuk kebaikan. Itu karena Allah syubhat. Ya, karena ada subhat seperti itu. Ya. Maka di sini Masya Allah kita ingat doa yang agung. Doanya apa? Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila warzuqna tina bah. Ya, Masya Allah. Ya, itu doa. Insya Allah kita itu insya Allah hafal semua anak TPA ya. Hafal semua anak TPA. Namun insya Allah nggak tahu ya siapa yang membuat itu pertama kali, kita nggak tahu. Karena itu bukan ba'sur dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tidak ada. Bukan doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang itu disangka itu ada hadisnya, itu tidak ada. Ya, kita tidak tahu siapa yang buat itu. Masya Allah. Ya, maknanya luar biasa. Ya, maknanya luar biasa. Ya. Doa yang sangat agung sekali ya, sampai di mana di TPA sana dia ajarkan semuanya, dibaca semuanya ya, dan kita pun membaca doa itu. Boleh nggak ada pilihan yang kedua nggih? Boleh jawabannya nggih. Mau kita berdoa dengan doa kita sendiri juga boleh, insyaallah. Itu doa yang bagus. Namun kalau kita doa dengan doa Nabi, nanti di sana ada pahala yang lebih, pahala berdoa dengan sunnah dengan lafaz dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, ini dalil yang berikutnya bahwasanya hidayah adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yad'u ila daris salam. Dalil dibawakan lagi oleh beliau dalam surat Yunus ayat yang ke-25. Surat Yunus ayat yang ke-25. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah Subhanahu wa taala menyeru untuk menuju negeri keselamatan. Wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim, dan akan memberikan petunjuk kepada siapapun yang dia kehendaki ya ila siratim mustaqim, menuju jalan yang lurus. Menuju jalan yang lurus. Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada kebengkokan ke kanan dan ke kirinya, jalan yang lurus. Di dunia dia melalui agama Islam dengan sebaik-baiknya, dan nanti di akhirat dia bisa menempuh sirat, menempuh jalan sirat yang ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di punggung neraka jahanam. Niku ngeri, ngeri dia melalui sirat, jalan yang
kecil, yang tipis, yang kemudian di bawahnya ada api neraka jahannam waliyadzubillah. Ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya Allah mengajak kita semuanya, menyeru kita semua untuk menuju Darussalam, negeri yang penuh dengan keselamatan. Yang tadi kita sebutkan di awal bahwasanya di sana itu tidak ada kecelakaan, tidak ada kecapean dan sebagainya, berbeda dengan kenikmatan dunia. Ya. Kenikmatan akhirat dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat ya, ini surga Allah Subhanahu wa taala adalah khairun, lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal daripada kenikmatan dunia. Kenikmatan dunia, ya, selama apapun kita menikmatinya maka akan segera sirna, entah kita yang meninggalkannya atau dunia itu yang meninggalkan kita. Ya, maka orang-orang yang mengabdikan dirinya kepada dunia, ya, cita-cita kehidupannya hanya dunia, maka dunia itu akan meninggalkan dirinya. Dunia itu akan meninggalkan dirinya. Lihat Nabi SAW, beliau ketika menyebutkan tentang 3 hal, salasatun yadba'ul mayyit, 3 perkara yang akan mengikuti mayit, orang yang meninggal. Napa mawon? Harta, keluarga, sama amal soleh. Yang akan tetap di situ siapa? Amalnya. Harta dan keluarganya, termasuk kerabat-kerabatnya, akan meninggalkan. Ini, ya, orang yang mengabdikan kepada dunia itu akan dia menyesal. Kenapa? Dunia akan meninggalkan dirinya. Ya, dunia akan meninggalkan dirinya di waktu dia butuh kepada pertolongan. Dan orang-orang yang dia mencari akhirat, dia mengabdikan dirinya kepada Allah untuk dia mencari akhirat, kedudukan tinggi di akhirat, maka dia tidak akan pernah menyesal selama-lamanya. Lihat, akan ditemani dia. Akan ditemani. Seorang di dalam kubur, di dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, di hadis yang panjang di perjalanan ruh, di perjalanan dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsirnya, tafsir Al-Qur'anul Adzim, tafsir Ibnu Katsir, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa yusabbitullahu alladziina amanu bil qauli tsabiti fil hayati dunya wal akhirah. Surah apa niku? Surah apa, Mas? Ibrahim. Ayat? Ayat lupa. Ya, surat Ibrahim. Surat Ibrahim. Silakan di tafsir Ibnu Katsir dilihat. Di bawah itu ada tafsiran hadis yang panjang, perjalanan ruh. Perjalanan ruh dari meninggalnya, mau meninggal, dicabut nyawanya, kemudian sampai dia dibawa ke langit, sampai dibalikan ke jasadnya lagi, sampai ditanya dan sebagainya. Kemudian di akhirnya ada 2 keadaan yang kontradiksi antara ruhnya orang-orang yang beriman dan ruhnya orang-orang yang kafir. Orang-orang yang beriman, dia akan didatangi oleh sosok, mengerikan, sosok bukan ya, orang yang berwajah bagus, wajahnya baik, pakaiannya baik, kemudian baunya harum, kemudian dia memberikan kabar gembira, abasyiru, bergembira, bergembiralah engkau dengan billadzi yasurruka, bergembiralah engkau dengan sesuatu yang akan membuat kamu gembira. Maka sang mayit pun bertanya, siapakah kamu? Sepertinya wajahmu itu membawa kebaikan. Maka dia mengatakan, ana amaluka saleh, aku adalah amalmu yang baik. Nah, yang seperti itu, jamaah sekalian, kalau kita menjadi orang yang itu, kita gembira atau tidak? Kita menyesal atau tidak? Kita merasa rugi atau tidak dengan mungkin dunia yang belum kita dapatkan dulu? Sudah lupa, sudah lupa yang seperti itu. Nah, ini yang pertama.
sosok yang kedua yang datang kepada orang yang kafir dengan wajah yang buruk, dengan baju yang jelek, dan dengan bau yang busuk. Dia mengatakan, bergembiralah kamu, bergembira. Ya, suruh bergembira. Na'udzubillahi min dzalik, dengan sesuatu yang akan menyiksanya, dengan sesuatu yang membuat dia bersedih, membuat dia takut. Ya. Kemudian dia pun bertanya, siapakah engkau? Kok wajahmu kok seperti membawa keburukan? Waliyadzubillah. Maka dia mengatakan, aku ini adalah amalmu yang buruk. Amalmu yang buruk. Nah, posisikan diri kita, kalau kita ternyata adalah orang yang seperti itu. Kenapa? Karena apa yang ada di dunia itu kita lakukan semuanya keburukan tanpa kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Maka begitu besar penyesalan yang ada di dalam hati kita. Kenapa dulu saya enggak meninggalkan keburukan? Kenapa dulu saya tidak menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa dulu saya enggak menghadiri pengajian sana, berteman dengan si fulan. Niku. Kenapa saya malah teman kepada si fulan yang buruk. Niku nggih. Nah, niku tinggal menyesal. Enten manfaatnya apa betul penyesalan ketika itu? Ndak ada. Nggih, ndak ada. Nah, sekarang itu kita masih berada dalam kehidupan dunia. Waktu kita beramal, maka di sana adalah kita manfaatkan waktu kita sebaik-baiknya. Kita nggak tahu waktu kita hidup itu masih tinggal berapa, kita nggak tahu. Namun kita semua yakin bahwasanya setiap kita sudah dituliskan si fulan kapan mati. Terus badan? Sudah, harus yakin ini. Ketika malaikat itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ketika usia kita di dalam rahim berapa? 120 hari. Allah kirimkan malaikat untuk menulis 4 perkara. Salah satunya adalah bikatsbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa saqiyyun aw sa'idun. Dia dituliskan, diperintahkan oleh Allah untuk menulis rizkinya, ajalnya, amalnya, dan dia termasuk orang yang celaka atau dia adalah orang yang bahagia. Dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita nggak tahu takdir kita itu sampai kapan. Maka dan kita nggak tahu takdir kita itu termasuk orang yang celaka ataukah kita termasuk orang yang bahagia, kita nggak tahu. Maka hendaklah kita semua menempuh jalan-jalan kebaikan. Kita berharap takdir kita itu adalah kita masuk ke dalam surga, di surga yang tinggi. Jangan pernah kita gumam di dalam hati kita, mungkin saja takdirku adalah di neraka, saya mau keburukan aja. Sehingga di dunia dia minum khamar, mungkin saja ini takdirku. Nyolong, saya takdirnya jadi pencuri. Kemudian berzina, takdirnya jadi berzina. Jangan sampai dia berucap seperti itu, karena takdir itu adalah sesuatu yang gaib. Itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang belum kita ketahui, sesuatu yang tidak berakal. Seseorang itu berhujah dengan sesuatu yang belum terjadi. Niki nggih. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala menyeru kita untuk menuju Darussalam, untuk menuju negeri keselamatan, menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Menyeru agar kita menempuh jalan-jalan kebaikan, menempuh jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita semuanya jangan sampai menyelisihi jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi yang masih berkenaan dengan ini lagi, Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-An'am ayat yang ke-39. Walladzina kadzdzabu biayatina, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, orang-orang kafir yang ketika dibacakan ayat-ayat kemudian mereka pun berpaling mendustakan. Summum bukmun fil dhulumat, mereka itu adalah orang yang tuli lagi bisu yang berada di tengah-tengah kegelapan. Kenapa? Karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala adalah nurum mubin.
adalah cahaya yang jelas, cahaya akan menerangi jalan kehidupan manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan bahwasanya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dikatakan sebagai orang-orang yang berada dalam kegelapan. Ya. Maka setiap kita yang berusaha untuk mengenal ayat-ayat Allah, mengimani dengan baik, mengamalkan dengan baik, insyaallah akan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. May yasha'illahu yudlilhu, barang siapa yang Allah kehendaki maka Allah akan yudlilhu, Allah akan sesatkan dia. Wa may yasha' yaj'alhu ala siratim mustaqim, dan barang siapa yang dia kehendaki maka Allah akan jadikan dia itu berada di atas siratal mustaqim, di atas jalan yang lurus, istiqomah terus. Orang lain pada ke arah selatan, dia ke arah utara sendiri. Kenapa? Karena saya yakin surga itu ada di sana. Okay. Disebutkan tentang perjalanan jiwa. Okay. Perjalanan jiwa dibawakan oleh Syekh Abdul Razak Fitahullah Ta'ala. Di akhir-akhir tentang kaidah tazkiyatun nufus, di sana dibawakan kalau Ibnul Qayyim, Ibnul Jauzi, saya lupa tentang hal tersebut. Ya, jiwa-jiwa manusia yang melalui jalan kehidupan di dunia menuju jalan surga, itu adalah seolah-olah orang itu mendaki puncak gunung yang tinggi. Ya, mendaki puncak gunung yang tinggi. Orang yang di bawah itu melihat koyoke kok sulit, wangel, nih ya. Yang dia orang itu ketika mau dia sampai kepada rumahnya, negeri kebahagiaan itu ada di balik gunung tersebut, dia harus melalui gunung tersebut. Maka orang yang berada di depan jalan itu dia lihat gunungnya sangat tinggi, kok kayaknya sulit sekali. Maka kemudian di antara mereka tidak mau menempuh jalan tersebut. Itu ada kemudian di antara mereka berusaha untuk menempuh jalan tersebut, yang kemudian mereka pun karena banyaknya rintangan-rintangan, kemudian mereka pun ada yang terjatuh dalam jurang, ada kemudian yang mereka berbelok ke jalan yang lain. Ada di antara mereka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sampai di puncak gunung dengan izin Allah Subhanahu wa taala dengan susah payah. Daki niku susah payah mboten? Sinten sing menah daki niki? Yang mendaki gunung, Merbabu sebagainya sulit. Awal sampai lihat, kemudian di balik gunung dia lihat ini negeri yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Kemudian dia turun ke sana. Ya. Nah, ini ungkapan ini dibawakan oleh Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala di dalam kaidah tazkiyatun nufus di akhir-akhirnya. Ya. Maka kita semuanya hidup di dunia itu adalah menempuh jalan seperti itu, jalan yang terjal, yang kemudian banyak fitnah sana sini. Maka kalau kita tidak memiliki bekalnya, ilmu yang lurus Quran dan Sunnah, dan tidak disertai dengan kesabaran, ilmu yang benar, yang tentang jalan-jalan yang harus kita lalui, dan kemudian kita bekali diri kita dengan kesabaran, maka kita tidak akan bisa sampai di puncak gunung itu. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Moga silakan kemandangan adzan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Masih ada beberapa ayat yang belum sampaikan, kita tidak membacanya, yaitu surat An-Nur ayat yang ke-46. Nanti silakan dibaca di rumah. Insyaallah maknanya sama dan penjelasannya bisa dilihat di tafsirnya. Kemudian surat At-Takwir ayat yang ke 27 sampai 29 di akhir-akhir. Nah, kemudian setelah itu dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang nanti akan memberikan keistiqomahan kepada seorang hamba. Ya, setelah seorang hamba itu mereka berusaha dengan sebaik-baiknya. Kemudian di sini belum mengatakan wal ayatu fi hadza al makna katsiratun. Ayat-ayat di dalam makna yang seperti ini sangatlah banyak. Fal hidayatu biyadillah, maka hidayah itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya munnu biha subhanahu wa ta'ala ala may yasha'u min ibadih, yang Allah akan memberikan anugerah
kepada para hamba dengan istiqomah tersebut kepada siapapun yang dia kehendaki. Ya, seperti itu. Dan sebagai penutup, di sini saya bacakan dari perkataan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala tentang sifatnya orang-orang yang beriman, tentang yakni dalam tafsir surat An-Nisa ayat yang ke-175 tadi. Ya, di sana beliau memberikan komentar tentang sifat orang-orang yang beriman, yakni setelah beliau menyebutkan tentang jalan yang lurus, ya, tentang wa yahdihim ila siratal mustaqim dan seterusnya, ayat itu ya, surat An-Nisa ayat ke-175, beliau mengatakan di antara perkataannya wa hadhihi sifatul mu'min, dan inilah sifatnya orang-orang yang beriman fit dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Apa itu? Fahum, mereka orang-orang mukmin itu fit dunya ala manhajis salamah, ala manhajil istiqomah. Mereka orang-orang mukmin itu di dunia berada di atas jalan keistiqomahan. Wa tariqis salamati, dan mereka berada di atas jalan keselamatan fi jami'il i'tiqadat, di seluruh perkara-perkara keyakinan. Ya, ini berusaha menjauhi perkara keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Wal amaliyat, dan seluruh amalan-amalan akidah maupun amalan berusaha untuk menempuh jalan yang selamat di sana. Tentunya harus dengan ilmu. Ini sifat mereka di dunia. Ya, akidahnya lurus, amalannya juga benar. Ini orang-orang yang beriman. Wa fil akhirah, dan di akhirat ala siratillahil mustaqim al mufdi ila raudhatil jannat. Dan mereka orang-orang mukmin di akhirat, mereka akan berada di atas jalan yang lurus, ia akan mengantarkan kepada kebun-kebun surga. Ya, ini sirat yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas neraka jahanam, yang mereka akan bisa melalui dengan sebaik-baiknya. Ya, dan orang-orang kafir, mereka tidak akan pernah melalui sirat itu. Ya, orang-orang kafir itu tidak akan melalui sirat yang ada di akhirat. Kenapa? Karena di dunia mereka tidak melalui siratal mustaqim. Ya, balasannya mereka di akhirat juga tidak akan melaluinya. Langsung mereka itu mendapatkan jalan yang ringkas langsung ke neraka. Waliyadzubillah. Ya, adapun orang-orang yang beriman akan melaluinya dengan sifat yang berbeda-beda. Disebutkan oleh Nabi SAW, ada yang melewati sirat seperti kedipan mata, ada kalbarq, seperti kilat, ada yang seperti angin yang berhembus, ada seperti kuda pilihan, kuda perang yang cepat, ada yang seperti orang yang berlari, ada seperti orang yang berjalan, ada bahkan ada orang yang merangkak-rangkak, bahkan ada yang sampai di ujung sirat itu dalam keadaan berdarah-darah, yaitu masih selamat, masih walhamdulillah. Ya, ada di antara mereka yang terpelanting jatuh ke dalam neraka jahanam. Naudzubillahi min dzalik. Maka di sini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk melalui siratal mustaqim yang ada di dunia, berupa agama Allah Subhanahu wa taala yang lurus sebagaimana yang diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai kita istiqomah, sampai kita wafat dalam keadaan hal tersebut, dan di akhirat insyaallah akan dimudahkan untuk melalui siratal mustaqim yang di akhirat. Demikian, kurang lebihnya minta maaf. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Mudah-mudahan menjadi penyemangat untuk kita semuanya dalam melalui jalan kebenaran, dan mudah-mudahan diberikan keistiqomahan di atasnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.